video 7 ya, video 7 kasih tema nih Romo Pendeta. Nah udah akhirnya kan mulai satu persatu terbongkar bahwa opini asupan kepada di benak kita, di mana alam pikiran kita telah dikuasai oleh opini-opini yang salah, opini yang keliru. Jadi hal-hal semacam tema-tema perdebatan gini kan sudah tidak asing lagi di dunia virtual. Seperti contoh kan, satu persatu kita bongkar dulu, kita benahi dulu opini-opini yang sudah merajalela di dunia ini, khususnya di negeri ini. Misalnya kalau udah ngomong Romo, ini miliknya Katolik, ngomong pendeta, miliknya orang Protestan. Jangankan Protestan, Kristen malah bilangnya, ya kan? Woi, woi lagi. Hai Father, hai Pastor, ini bukan miliknya Katolik saja. Ini serapan dari bahasa Jawa, ya populer itu Bapak, ya kan ya macam pastor bahasa Latin kan, itu kan jadi gembala pastor, ya kan yang kayak gitu-gitu. Ini juga bukan miliknya siapa ini. Lucu, saya kecampur terus dengan ketawa kalau udah mulai video karena ya mentertawakan ya negeri sendiri lah sebetulnya gitu loh. Ini miliknya Kristen katanya. Oke, sekarang saya mau buktikan dulu opini yang kita yang kita terus pegang ya, terus kita anut opini yang salah. Coba ya. Ini dulu nih dari mulai sini. Ya kan ada tulisan Romo, ada tulisan pendeta. Oh iya, ini Romo itu Katolik. Pendeta itu apa? Kristen. Oke. Terima dulu. Langsung ada pertanyaan sini. Oke, Kristen. Terus ini apa? Terus ini bukan ini gitu. Katolik bukan Kristen gitu. Hah? Gimana sih? Ayo, gimana? Oke, lengkapi Protestan. Ya, pakai dulu Protestan. Oke. Ini apa? Oh iya dong, ini kan agamawannya orang Protestan. Ini apa? Ini pandita ini, bukan ini. Hindu juga pakai kok. Siapa juga boleh pakai. Nah, biar cepet aja nih. Itulah kosakata. Kalau berdiri sendiri dan bukan keluar dari wadah yang legal standingnya jelas. Kalau suatu wadah yang dengan 3 suku kata akurat, ya suku kata, jadi kacau deh. Suku kata itu maka mempunyai aturan di dalam wadah tersebut gitu. Wadah yang terregister, yang legal standingnya jelas dan standing positionnya para personil lah katakan di dalam wadah tersebut. Ya, saya belum mengerucut apa sih wadah-wadah, sebetulnya pada mikir kan wadah itu apa. Gitu loh. Jadi barulah yang namanya pastor ya, yang namanya busana, yang namanya busana dan lain-lain ya, termasuk nanti tata cara ritual, tata cara apa segala ada di sini, kriterianya dicantumkan oleh wadah yang terregister mempunyai kekuatan hukum tetapnya di negeri ini. Kenapa harus ngomong serius begini? Karena kita dikondisikan untuk mengikuti rulesnya begitu. Kalau enggak sadar akan hal ini, inilah yang saya bilang, ya yang harusnya beragama tidak begitu, caranya terpaksa harus begini. Karena kenapa? Di sini mempunyai pagar yang itu tadi lah, intervensi, terkondisikan dan lain sebagainya lah ya begitu. Namun para tokohnya tidak mensosialisasikannya. Umatnya para Romo juga jadi gitu deh.
Ini dunia virtual, Romo. Ya. Benahi mumpung mumpung jadi apa itu YouTuber, punya channel, benahin dulu. Baru step selanjutnya diskusi, dialog, bahkan debat, bahkan apa segala gitu loh. Kasihan gitu loh umatnya Romo Katolik, termasuk diri Romo sendiri gitu loh. Ya, Father, gitu loh. Karena kenapa? Boleh tunjukkan YouTube mana? Ada nggak yang mau benahin begini? Coba buktikan sama saya. Saya mau kenal, saya mau collab, gitu loh. Kenapa? Karena ternyata para romonya pun bukan tergiring sebetulnya. Mindsetnya ya malah terbentuk juga seperti awam. Cara pikirnya, jalan pikirnya sama awam. Jadi apa fungsinya gelar Romo apa gitu loh. Ya sebetulnya bukan Romo itu yang tertulis di SOP protap tupoksinya di dalam regulasi wadah Katolik itu ya. Gitu nanti bisa dicek juga, saya pernah lihat juga itu jadi ya surat menyurat KWI dan lain-lain gitu loh. Benahin dulu gitu, bantu para YouTuber yang khususnya beragama Katolik gitu loh. Jangan ditambahin lagi gitu loh kerancuan itu, keberantakan itu gitu loh. Coba lihat di video sebelumnya. Terpaksa saya mesti detailkan lagi karena ini sudah mulai terbukti bahwa opini yang kita anut, opini yang menjadi landasan, menjadi platform kita beriman, udah kacau balau, terus dibiarkan. Masih syukur dibiarkan. Yang harusnya berkompeten, berwenang saja nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu loh. Ini kan menjadi suatu topik juga gitu loh. Ya toh, ini Romo pastor Katolik katanya. Ketawa terus saya kalau udah ngebahas yang bodoh-bodoh begini. Ya kan, pendeta, ya itu pendeta berarti Kristen gitu ya. Tuh, lihat, ini fakta. Ya, saya ulang lagi lah di video 7 ini. Saya tidak pernah membuat opini baru. Saya tidak pernah mempunyai ajaran baru di YouTube. Address spasi opinion spasi alamat spasi opini ini. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah ngajarin orang di sini. Saya tidak pernah membuat teologi baru apapun. Tapi saya membenahi puzzle-puzzle yang acak-acakan berantakan itu. Saya sinkronkan. Puzzle yang ini mesti naruhnya di sini supaya ngeklik, yang sini ngeklik supaya ngeklik di sini gitu loh. Ayo, inilah. Ini abad berapa itu ya? Udah abad 21, abad 22 ini sudah virtual life ini yang menguasai dunia ini ya, virtual. Ya. Betul, saya sangat dukung itu para agamawan mempunyai channel dan lain sebagainya. Sapu bersih itu, YouTuber ngawur. Saya akan berikan bukti nanti di depannya bahwa Mesias sang juru selamat itu seiring sekali dengan zaman virtual. Nanti saya buktikan, kemarin udah sempat saya buktikan itu. Tentang bagaimananya mengapa firman itu bukan buku benda mati. Ternyata itu jawabannya. Hari ini sudah terjawab. Era sekarang terjawab bahwa kitab suci itu yang berbentuk buku, yang istilahnya kalau kita pegang udah kayak barang. Saya ngerti Romo. Nanti pada saat dia masuk altar itu baru namanya suci. Ikon itu dibeli di pinggir jalan pun bisa. Tapi pada saat dia telah disucikan, masuk ke dalam ritual,
benda itu dinyatakan statusnya suci. Saya ngerti Romo, ya. Tetapi ini awam, nggak ngerti. Kadang-kadang ada ikon di sana ngelihat di apa itu pasar loak, langsung kayak wah kurang ajar nih orang nih gini. Nggak gitu. Apapun benda itu umum, apapun benda segalanya nista. Tapi pada saat dia digunakan, ya, masuk ke dalam konteks ritual, ya, apalagi kalau sudah dibawakan ke altar, itu sudah disucikan dulu, itu kan namanya, ya toh, gitu loh. Kembali dulu ke ini, maka sudah terjawab sekarang. Apa itu aplikasi Bible? Ayo, agama apa ini yang bisa mengantisipasi aplikasi Bible? Ayo, agama apa aja itu? Coba lihat. Ini udah terjawab nih, ya kan? Bahwa kalam itu bukan berbentuk tulisan tinta, kertas, pulpen, apa segala, buletin, apa tabloid, apa lagi itu, buku. Jelas. Lihat video saya sebelumnya. Ya, terjawab oleh zaman yang dimana telah dirancang minus 0 Masehi. Aduh, habis. Minus 0 Masehi. Sang Mesias, Sang Yahweh itu, Allah itu telah mengetahui apa yang akan terjadi. Gila nggak tuh? Itulah, ya. Oleh karena itu, para yang merasa, ya bukan merasa sebetulnya, yang bertanggung jawab atas penyebaran religion, agama itu, menjadi YouTuber sangat benar, namun bukan menambahkan kerunyaman, kebodohan yang beredar di kepalanya, di benaknya para awam, gitu loh. Nggak ada guna, malah ngerusak, gitu loh. Ini juga, ya kan. Saya lanjutin sedikit itu yang di video sebelumnya, video 6 ya. Ini kan jadi lucu. Romo ini ya oke lah, pakai dulu, nanti saya terangin ya cara bedainnya. Habis. Ya kan, ini mengkritisi, mengkoreksi, ya toh, apalah nanti jubah apa segala. Ya dia itu terangkan dulu, jubah itu tak ada makna bila mana tidak memakai atribut busana. Ada PDH, ada PDL, ya kan, ada PDU-nya di dalam konteks kriteria tupoksi protap daripada jadi kacau deh. Ya jadi regulasi petabisan. Nggak bisa kita katakan gitu. Kita cuman hanya bisa memocking, mengolok-olok doang. Tidak bisa dimasukkan, dicari ngekliknya di mana oleh pihak Katolik. Tidak bisa. Gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar ngejek-ngejek boleh. Nanti bikin rancu nanti. Bahwa dia memakai PDU ini karena itu adalah PDU-nya kami. Nggak boleh begitu. Awam itu mindset lugu gitu loh. Apa maksudnya? Nanti dikiranya malah mencari persamaan gitu. Jangan. Ini share saya kepada para Romo khususnya. Jangan cari persamaan. Tapi gelar dulu, ya. Pertunjukkan dulu protapnya dalam konteks wadah 3 suku kata itu. Baru nanti awam modal yang benar, basic yang benar, baru melihat orang lain itu, ya. Susah Romo kalau tidak bisa menerangkan bahwa Katolik dan Protestan itu adalah 2 agama yang berbeda. Kalau nggak paham ini, sampai kiamat diskusi nggak pernah selesai. Dipaksakan di negeri ini harus dibilang sama. Udah, saya ulang-ulang lagi. Kalau kita merasa sama, merasa hanya berbeda, apa itu istilahnya, denominasi lah bahasa halusnya, aliran lah. Kalau kita hanya beda-beda gitu, satu sakramen aja kita, gimana sih, ya.
video 7 saya cut dulu.